bersama. Sebetulnya sudah lama Pendidikannya saya tinggi, makanya saya asosiasi itu salah satunya bicarakan kadang-kadang tidak sehat. Persaingan itu biasanya kan dari komik yang sama, produk yang sama, barang yang sama itu kemudian kan menjatuhkan harga. Dan ada siapa yang paling besar. Kadang-kadang negatif. Kalau negatif itu biasanya baik dengan nomor video yang baik yang dari dia punya dia sendiri. Kalau sudah video, isinya ngomong ya. Sudah menulis ya lagi ini. Yang pertama harus lihat kadang-kadang kalau di bisnis itu tidak berlaku hanya berlaku pada harga ya. Tidak hanya juga sampai ke pelanggan. Sampai pelanggan itu biasa. Cerita dia. Cerita apa yang kita dari pelanggan. Saya misalnya program akses maintenance, akses sampai pelayanan, kalau sampai pelanggan. Jadi semua sama, bukan dengan duit, dia seperti individu mampu. Untuk bangkrut, biasanya sekarang nih, karena dipabrikan bangkrut itu kan cenderung demo. Karena ketika bangkrut, karyawan kan harus dibayar terus, bisa kalau ada pendidikan bangkrut itu bisa kejadian karena perselisihan, bisa terjadi karena kondisi dalam perusahaan. Dari duit sendiri atau kondisi yang terjadi bank ini tidak bisa. Tapi kita tahu kondisi itu kan yang paling sering terjadi atau tidak ada uang, tidak ada uang. Kemudian dari mana? Kemudian dari London. Dengan yang kurang banyak, dia produk yang dikeluarkan. Memang di mana juga akan tinggi. Kurang baik. Perusahaan itu kan tidak selalu harus naik, ya, dunia, tapi itu selalu naik. Nah, Anda lihat sendiri Tesla saat pertama kan naik itu luar biasa. Kemudian di dia sudah di Indonesia ini. Dia ada beberapa bukti. Itu kemudian itu berapa itu. Jadi karena aspek dari persaingan di beberapa
Tidak hanya itu, bantu itu kadang-kadang sedikit sekarang kan terlihat bukan karena persaingan ternyata jadi ya. Terus kalau pemerintah melakukan secara bisnis, ada pemerintah daerah kan dia ada pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah yang secara bisnis, kita cari obat. Terus kalau pemerintah pusat, kalau bantu, waktu daerah dia nggak bantu apa dari dimanfaatkan. Biasanya kan kalau yang disebut pemerintah bantu itu rakyat tidak bantunya. Tapi ada juga yang pemerintahnya bantu rakyatnya miskin. Ya, kebanyakan negara Afrika itu. Kalau bantu negara itu sekian biasanya. Di karena itu bantu transport itu kan mengakibatkan distribusi berjalan. Jadi juga kadang-kadang ada teorema, ada hal-hal yang namanya selalu dianggap berhasil pada satu kegiatan, tapi di negara tertentu tidak terjadi hutang perselisihan. Itu kan yang terjadi hanya di Indonesia. Negara lain hampir TU itu dengan praktek sama di Indonesia kan tidak TU. Jadi orang lain itu dibantu dan itu berbantu karena sebenarnya yang bisa tinggi. Contohnya kan sudah tercatat di yang dikorupsi itu sudah 930 triliun, hampir 1 triliun ya. Tapi yang namanya APBN Indonesia kan tidak serius. Terus bisa gitu gimana? Ternyata yang dihitung itu tidak hanya utang pemerintah, tapi juga sumber daya yang korupsi. Yang saja korupsi, timah misalnya 300 triliun korupsi belum kalau belum yang lain-lainnya. Dia itu korupsi besar di pemerintah daerah. Tapi yang membuat kita berbeda dengan pemerintah. Bisa jadi pemerintahnya bangkrut, tapi ternyata rakyat ini bangkrut. Sekarang Indonesia sudah diambang tagihan utang bisnis itu sudah mengkhawatirkan katanya. Tidak ada itu surplus. Ini pertanyaan besar. Kita tidak kok surplus beras. Apa sih yang terjadi? Sama seperti kita diminta untuk menuliskan sejarah baru. Dari sejarah yang selama ini kita kenal, berarti dalam itu dinyatakan salah, dinyatakan tidak benar, bukan salah ya. Tidak tulis. Tapi di mana-mana di dunia yang namanya sejarah itu tidak ditulis dengan karena sejarah biasanya dari fokus kepada siapa yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Kita dengan kita. Nah, bisnis juga sama. Ketika bisnis itu kemudian terjadi sesuatu pada satu lokasi daerah kawasan. Jadi mungkin tidak ada. Contohnya Microsoft, yang sebut bantu, dan bantu yang dimaksud bantu itu kan
para detailnya rugi berapa. Jadi bantu kami itu bisa jadi banyak opsi juga yang sama. Yang cara bagaimana kita bisa menjadi seseorang usaha pemerintah atau konsideran di luar negeri. Itu yang terjadi di kita. Di Kamar Dagang Indonesia yang namanya Bantu itu orang yang sebenarnya tidak bisa bayar apa, tapi karyawan jalan terus, ya, karyawan jalan terus dan bisa sampai tali bertahun-tahun di Indonesia, jadi bisa menang bertahun-tahun. Pada titiknya di puncaknya biasanya ada bio. Itu hanya di Indonesia. Kalau di tempat lain rata-rata 2 bulan itu sudah kita cukup sabar sampai bisa ada yang bisa bertahun-tahun. Yang kita lihat bertahun-tahun itu ada di Jawa Barat, di sebelah mana saya lupa lagi. Katanya karyawannya itu banyak. Namanya 30, 56 tahun. Sampai 5 tahun berubah jadi karyawan. Nah, bisa gimana? Tapi produksi yang terus. Karena dia produksi yang terus, kenapa itu bisa terjadi? Jadi yang terjadi hanya itu Pak. Jadi teori dan praktek tidak berjalan. Pasti para ahli ekonomi luar negeri juga bingung gitu. Karena seperti negara kita yang dinyatakan secara bisnis hampir bangkrut itu, utang kita kan sudah triliun bulan. Dia terjatuh utang yang jatuh punya dekat gitu. Kita terang-terang saja kita kenapa berasnya surplus kok bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi kita mau makan gitu, tapi kita nggak punya duit. Beda dengan di Afrika kan, kalau nggak punya duit ya makan. Jadi kapitalis tidak selalu kita teori seperti itu. Ini konsep selalu karena kita cukup lingkungan kita cukup kita kan apa? Kan nyanyian khusus ya. Dan nanti dari tanaman khusus seperti pemerintahan. Oke, kita lihat itu sebagai ini saja ya. Kita lihat apa yang terjadi di kita. Adanya persaingan, perselisihan, dan kebangkrutan itu karena motivasinya adalah memenangkan bisnis. Ya. Orang pemenang biasanya rata-rata bermodal besar, tapi tidak selalu pemenang itu bermodal besar. Ada kalanya karena salah strategi marketing, ya, kemudian bisa kalah, ya, bisa kalah. Perselisihan dan persaingan, kemudian kebangkrutan itu selalu berdekatan, jadi batasnya tipis sekali. Makanya seorang pengusaha itu seringkali kita harus selalu berhitung. Saya selalu mengatakan kalau seorang pengusaha itu tidur, kemudian kalau bangun, yang kepikir adalah saya hari ini makan pasar siapa, gitu ya. Jadi bukan yang bangun itu
memikirkan perusahaannya, tapi nggak memakan perusahaan lain. Siapa yang saya makan hari ini? Ya, itu pengusaha itu selalu begitu. Karena otaknya sudah diinikan dengan persaingan bisnis ini. Bagaimana caranya memenangkan persaingan bisnis? Dan itu sulit untuk di ini ya, sulit untuk dipahami kadang-kadang oleh kita. Persaingan atau kompetisi artinya proses sosial. Artinya adalah proses sosial yang mencari keuntungan dalam bidang tertentu. Jadi pasti ada keuntungan, kekurangan dan kelebihannya dengan persaingan ini. Orang menyebutkan kan ada persaingan bisnis yang persaingan bisnis yang tidak fair gitu ya. Terjadi monopoli. Sangat mungkin terjadi di dalam lingkungan kapitalis karena modal besar biasanya melingkupi banyak hal. Ya, yang modal kecil ya terkalahkan dengan lingkupannya, cakupannya. Ini yang mengganggu kita seringkali. Makanya selalu ada yang dikatakan ekonomi Pancasila. Tapi ekonomi Pancasila definisinya seperti apa ya kita kan belum tahu. Yang kita kenal kan bagaimana ekonomi berjalan dengan melihat orang lain makan atau tidak. Ya, tapi pebisnis kadang-kadang nggak lihat itu. Ya, pebisnis nggak pernah lihat temannya ada yang nggak makan, gitu. Nggak makan salah sendiri, bisnisnya bangkrut salah sendiri. Coba saja Anda lihat, ada gitu yang selama ini yang temannya bangkrut kemudian dia bantu? Nggak ada, ya, nggak ada. Persaingan, era persaingan itu seperti itu. Jenis persaingan itu bisa generik, persaingan bentuk, industri, dan merek. Sangat mungkin terjadi 3-4 hal ini, ya. Persaingan generik, bentuk, industri, dan merek. Jadi kalau kita punya sebuah, katakanlah di industri otomotif gitu ya, kemudian kita ingin bersaing dengan yang lain pada cc yang sama. Biasanya yang diukur adalah cc, kemampuan silindernya. 1000 cc, yang 1000 cc itu bersaing dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk keunggulan produknya ya, fiturnya ya. Fitur-fiturnya biasanya dilengkapi. Nah, ini yang terjadi di kita seperti itu. Ya. Jadi masing-masing kemudian melengkapi fitur selengkap-lengkapnya sehingga dan dijual dengan harga bersaing. Ya, dijual dengan harga bersaing sehingga dia dapat memenangkan persaingan. Tapi kita tahu bahwa kadang-kadang orang itu punya semacam semacam keinginan untuk menggunakan produk yang pernah dia pakai, iya kan? Misalnya produk motor otomotif ya, di Jawa Timur itu Yamaha yang paling kuat produknya, dan di Jawa Barat itu Honda. Yamaha tidak begitu kuat. Itu contoh. Jadi kalau Anda menjual Honda di Jawa Timur dengan cc yang sama, meskipun fiturnya lebih bagus misalnya, belum tentu akan laku. Jadi penguasaan daerah itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang di kita ya, kadang-kadang sesuatu yang harus dipegang teguh.
Lain halnya kalau di tempat lain. Kalau di tempat lain lihat di race motor kan. Kalau motornya pemenang biasanya kendaraan bermotornya laku. Gitu. Ya, itu kondisi itu kan bisa berbeda. Jadi kalau di kita biasanya daerah, lingkungan daerah. Meskipun di dalam race itu tidak menang gitu ya. Marc Marquez menang terus misalnya, dia pakai Ducati. Ducati di kita nggak dikenal kan, karena mahal, jarang orang pakai Ducati. Tapi kalau ketika dia pakai Honda, mereka orang-orang di Jawa Barat penuh Honda. Coba aja lihat motor Honda di jalanan, ya di kita di Jawa Barat. Tapi kalau di Jawa Timur kan beda lagi. Itu sangat mungkin terjadi secara generik bentuk industri dan merek, ya bisa terjadi seperti itu. Generik adalah karena dua atau lebih perusahaan menyasar target pasar yang sama, ya. Itu yang tadi saya ceritakan. Kalau bentuk, karena produksi bentuknya sama, nyaris sama, gitu. Makanya kebanyakan bentuk ini selalu berubah-ubah, dinamis. Itu karena untuk mencoba melakukan bentuk persaingan yang sehat, mereka membuat bentuk yang berbeda. Ya. Kalau di otomotif itu ini apa namanya? Yang namanya streamliner itu jadi unggulan karena CC bisa sama tapi irit belum tentu gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Anda lihat misalnya jamu, ya bisa sama-sama jamu gendong gitu. Tapi kalau dijual di pinggir jalan sama di hotel bisa beda. Ya. Demikian juga pisang goreng. Di Bandung itu ada pisang goreng harganya satunya 12.000. Satu pisang goreng. Tapi laku karena fiturnya, ya. Tapi coba Anda lihat tukang gorengan kan 1.000-an. Nyaris hampir sama gitu. Si barangnya, produknya. Tapi ternyata kenapa yang itu cepat habis, yang di tukang gorengan kan bisa sampai sore hari. Itu contoh ya. Kemudian industri itu perusahaan yang membuat produk pada jenis yang sama. Sama, kalau Anda beli Yamaha di Jawa Timur bisa murah, tapi dengan ini yang sama di Jawa Barat akan mahal karena di sini ada pesaingnya Honda. Kalau di sana pesaingnya kurang, jadi mereka beramai-ramai menutup harga. Tapi kalau Anda ke Bandung, harga Yamaha bisa lebih mahal gitu, ya. Contohnya, merek itu mempengaruhi, kita tahu kadang-kadang merek itu merupakan janji kualitas, ya. Biasanya dianggap sebagai janji kualitas merek. Kalau janji kualitas biasanya orang kemudian cenderung membandingkan kualitas yang satu dengan kualitas yang lain. Nah, janji kualitas seperti ini di dalam merek itu kan tidak sama, ya, tidak sama. Seringkali banyak produk yang dipengaruhi oleh satu dan lain hal. Kalau Anda misalnya makan kuliner, nasi rawon di Jawa Barat dengan nasi rawon di Jawa Timur mungkin berbeda, ya. Tapi kalau coba Anda juga beli yang namanya nasi liwet, itu pasti beda. Sama nasi liwet, seluruh Jawa punya nasi liwet. Ya. Tapi coba bentuk yang lain. Mungkin bentuknya hampir sama, dawet sama cendol. Ya. Mungkin bentuknya hampir sama, tapi
rasa dan bentuk biasanya berbeda. Ya. Itu bisa jadi persaingan juga. Yang selanjutnya adalah perselisihan industri. Perselisihan industri itu ada undang-undangnya gitu ya. Tapi seringkali ini tidak dilihat karena orang selalu melihat saya pengen untung lebih baik atau bagaimana saya membunuh teman bisnis saya sendiri supaya tidak jalan sehingga dia monopoli gitu ya. Itu terjadi di perselisihan industri. Kalau perselisihan hak akibat perbedaan apapun penafsiran terhadap ketentuan undang-undang. Hak adalah normatif kerjasama atau perundang-undangan. Jadi kadang-kadang satu merek barang tertentu itu punya ada klausulnya ya gitu. Itu punya hak untuk diedarkan pada lingkungan tertentu. Jadi orang lain nggak bisa masuk. Ada loh yang seperti itu. Ya, dulu komputer seperti itu. Sekarang sudah nggak lagi. Ya, sekarang udah nggak lagi. Kemudian perselisihan kepentingan timbul karena pendapat yang tidak sama mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja. Itu kepentingan yang tidak sama. Ya. Jadi kalau Anda kerja di satu tempat dengan tempat lain, yang Anda lihat adalah kepentingannya kan? Anda bisa mengembangkan itu atau tidak di perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana dengan salary-nya? Bagaimana dengan lingkungan kerjanya? Bagaimana dengan masa depan perusahaannya? Ya, itu kepentingan-kepentingan yang seperti itu menjadi hitungan-hitungan yang membuat orang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Anda lihat misalnya sekarang di artificial intelligence yang internasional, kan sama kondisinya. Bagaimana 3 orang dari ChatGPT pindah ke Meta. Dan sekarang orang meninggalkan ChatGPT dan beralih ke Meta juga. Ngikut karena kepentingannya pelanggan itu ngikut ke 3 ahli. Itu bisa terjadi di mana-mana. PHK. PHK, Anda belum pernah di PHK ya? Di PHK sama orang tua. Kalau PHK itu cenderung karena perusahaan yang tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada karyawannya. Itu biasanya kalau berlarut, kemudian perusahaan mengambil keputusan mana yang jadi prioritas atau tidak. Jadi PHK jangan dilihat dari satu sisi buruh saja, tapi harus dilihat dari 2 sisi. Industrinya gimana? Ya, tempat kerjanya gimana? Kalau tempat kerjanya tidak mampu, kita lihat kenapa tidak mampunya. Apakah kita yang kerja kurang baik? Gitu. Kalau kita sudah punya standar industrinya, maka kita lihat manajemennya. Itu yang terjadi di Sritek kemarin. Ya, kita lihat manajemennya. Nah, perselisihan itu bisa sampai ke tingkat yang lebih krusial, misalnya masuk ke pengadilan atau kalau dia usaha dalam bentuk kredit dari perbankan biasanya langsung ke semacam arbitrari gitu ya, yang ujung-ujungnya juga sama ke pengadilan. Perselisihan antar serikat pekerja dan buruh. Kadang-kadang kita tahu bahwa kepentingan buruh itu selalu
dinomor dua kan. Sama seperti masyarakat rakyat di Indonesia seringkali dijadikan alat kan, ditunggangi, demonya ditunggangi, ya. Buruh atau masyarakat kan sering seperti itu. Anda lihat contoh sekarang, misalnya sejarah. Kita nggak menyimpang dari sini ya sebetulnya. Kita lihat sejarah, karena ini contoh kalau dalam bisnis hampir sama polanya. Catatan dari sejarah di mana-mana semua sama. Sejarah ditulis oleh orang yang berkuasa, lingkungan yang berkuasa. Ya, jadi tidak orang per orang, tapi biasanya lingkungan yang berkuasa. Ketika sejarah ditulis dalam pemerintahan Soeharto, maka kepentingan Soeharto yang diutamakan. Ketika sejarah diubah dalam kepentingan yang lain, maka berubah lagi. Ya. Juga sekarang sejarah sedang diubah karena dianggap tidak bersesuaian. Ya. Usia Anda berapa sekarang? 20-an ya? 20-an belum, tahun 98 belum lahir dong. Nah itu yang harus Anda lihat. Kenapa 13 Mei 98 sejarahnya mesti ditulis ulang. Ya. Itu berhubungan dengan bisnis besar karena bisnis ini menjadi kacau karena sejarah membuat kondisi yang lain. Ya. Seperti yang Anda tahu di dalam cerita dan mungkin tidak dituliskan juga, pada 13 Mei 98 itu kan terjadi kerusuhan di Indonesia. Kerusuhan yang melibatkan etnis Cina dan pribumi. Kemudian ABRI dilucuti, gitu ya. Entah siapa di atasnya yang melucutinya, gitu ya. Sehingga terjadi banyak perkosaan terhadap anak perempuan Tionghoa. Nah itu ya yang terjadi seperti itu. Nah ketika terjadi seperti itu, kemudian orang menuliskan sejarahnya kan, harusnya. Temuan pada saat itu sudah diklarifikasi pada saat Habibie, pemerintahan Habibie. Sekarang mau dituliskan, tapi ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa itu tidak ada sebetulnya. Kalau itu dituliskan dalam sejarah itu tidak ada. Padahal itu terjadi, ya, padahal itu terjadi. Dan itu sudah sampai ke tingkat MPR, jadi semua tahu. Gitu. Nah ini berakibat luar biasa kepada bisnis. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena kondisi seperti itu. Ya. Dan ini nyaris terjadi juga kemarin-kemarin ini kan. Kita berebut dengan nama 9 Naga kan. Itu bisnis itu, urusan bisnis yang berujung ke arah sosial. Ya. Jadi kita mesti berpikir kritis. Kondisi itu harus dipikirkan dengan baik. Ya. Jangan sampai terjadi perselisihan di lingkungan kita. Karena itu akan merugikan diri sendiri. Yang berikutnya, kalau kejadiannya menjadi lebih krusial, kritikal gitu ya, maka ujungnya adalah kebangkrutan. Bagaimana kalau perusahaan bangkrut? Bagaimana kalau bisnis itu terjadi bangkrut, bisnis tidak berjalan, perusahaan jadi bangkrut? Nah, kemungkinan beberapa ahli ekonomi menulis bahwa Indonesia sebetulnya tidak cocok dengan industrialisasi. Karena industrialisasi mengakibatkan mogok kerja gitu ya.
dan lain sebagainya. Sekolah digiring semua ke arah industrialisasi, betul nggak? Coba aja Anda lihat. Kalau semua digiring ke sana, akibatnya apa? Sektor-sektor yang produktif lainnya, produktif itu artinya bisa jadi kalau dihitung untungnya lebih banyak dibandingkan dengan ruginya, itu produktif disebutnya. Pertanian, kehutanan, pertambangan misalnya, ada tidak SMK pertambangan? Kan sulit cari semua. Ada nggak SMK khusus pertanian? Bangkrut malah. Orang lebih suka ke komputer, ke artificial intelligence, ya kan? Ke arah yang kita sebut lebih produktif, menghasilkan sesuatu yang bersifat komersial, uang. Itu ke arah sana terjadinya. Dan kebangkrutan itu terjadi di sektor-sektor lain. Padahal menurut ekonom tadi Indonesia tidak cocok untuk industri karena budayanya bukan budaya industri, budayanya adalah budaya pertanian dan kehutanan. Ya. Budaya sumber daya alam. Nah, tapi yang jadi masalah juga adalah ketika kita menggali sumber daya alam, lingkungan tidak diperhatikan, akibatnya terjadi kerusakan ekosistem. Iya kan? Contohnya yang di Cirebon ini kan, di Gunung Kutang itu ya, kayak gitu contohnya. Dan ini tidak hanya di kita di lingkungan daerah Cirebon ini, tapi juga di setiap daerah. Ya. Ada yang sengaja menjual tanahnya untuk dikeruk, ada sengaja yang menjual sumber daya alam yang ada di bawahnya, sehingga alam lingkungannya terkontaminasi. Nikel misalnya, untuk nikel, timah, dan sebagainya. Anda kalau Anda pernah ke Bangka, nikel timah itu menyisakan lubang-lubang besar, rusak lingkungannya, jadi rusak. Ya. Sekarang jadi tempat wisata, lingkungannya diubah sedemikian rupa jadi tempat wisata, jadi kolam-kolam gitu ya, danau-danau kecil. Itu juga terjadi di nikel dan batu bara dan emas. Kalau Anda lihat lubang di Freeport kan sudah sangat besar gitu ya. Bisa dilihat dari bulan bahkan. Ya, lubang itu bisa dilihat dari bulan bahkan. Menurut yang sudah ke bulan, saya belum ke bulan. Bagaimana bangkrut itu terjadi? Nah, bangkrut itu faktornya karena utang. Itu yang pertama. Kemudian menyerahkan kewenangan pada orang yang salah. Jadi milih orang, kemudian tolong perusahaan saya dikelola. Padahal dia tidak mampu mengelola. Akibatnya adalah bangkrut. Dan itu juga terjadi karena manajemen yang tidak efektif dan efisien. Kemudian yang jelas kebangkrutan itu tidak dekat dengan konsumen. Nah ini yang tadi saya ceritakan antara kebangkrutan dengan konsumen. Ya, semakin kita jauh dari konsumen, semakin kita didekati dengan kebangkrutan. Karena konsumen tidak akan pernah memilih produk kita akhirnya. Entah itu jasa atau produk. Ya. Jadi kita harus selalu dekat dengan konsumen. Kondisi kalau di pendidikan kebangkrutan seperti itu gimana? Layanan ya. Layanan di pembelajaran, layanan di administrasi akademisnya biasanya berdekatan dengan kebangkrutan. Ya. Kalau itu tidak baik kan orang-orang pada pindah. Kemudian indikator lain adalah internal perusahaan, aliran kas perusahaan, strategi perusahaan, laporan keuangan, tren penjualan,
kemampuan manajemen. Jadi itu fitur-fitur perusahaan yang selalu menjadi ukuran ya di dalam kapitalisme, itu diukurnya seperti itu. Ya. Kalau aliran kasnya lancar, otomatis apa yang terjadi di dalam perusahaan baik, gitu. Tapi kalau aliran kasnya mandek, ya artinya kita sedang berutang, gitu. Ya, tidak ada pemasukan. Demikian juga kalau strateginya menjauhkan diri terlalu jauh antara produk perusahaan dengan customer, maka yang terjadi adalah kemungkinan dekatnya adalah kebangkrutan, gitu. Ya. Kemudian indikator lain adalah prediksi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan dilakukan dengan metode banyak cara. Model Altman, Spring Rate. Nah, ini model-model yang dibuat dengan ukuran-ukuran. Yang disebut dengan bangkrut itu ukurannya apa sih? Yang disebut dengan untung itu ukurannya apa? Gitu ya. Ada ukuran-ukuran yang dituliskan orang. Tapi tidak semua ukuran ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena yang seperti tadi saya katakan, Indonesia menganut pola yang berbeda. Ya, itu kebangkrutan, prediksinya seperti itu. Ada juga penurunan kinerja keuangan yang menyebabkan kebangkrutan. Itu terjadi terus-menerus. Jadi tren keuangan terus turun, artinya tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus saja terjadi. Itu financial distress ya disebutnya. Kondisi yang kebangkrutan sering terjadi itu karena gitu. Ya. Karena dana masuk dan dana keluar berbeda, lebih banyak dana keluar. Ya. Dana masuknya sedikit, duitnya masuk sedikit. Coba Anda lihat Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon, apa yang jadi pemasukannya? Karena yang di daerah Pantura itu di Jawa Barat dianggap sebagai selalu mendapatkan financial distress. Pemasukan mereka lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran. Pemda kan sama-sama harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar pegawai, ya kan? Misalnya seperti kemarin di Jawa Barat, Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Turis asing banyak ke sana, tapi pendapatannya kok sedikit. Kenapa? Ternyata yang namanya pemasukan mereka lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran, terutama pegawai yang banyak. Ya. Kenapa pegawai bisa banyak pengeluarannya? Karena lebih banyak KKM-nya. Ya. Lebih banyak orang dimasukkan oleh pejabat tertentu sebagai pembantunya, padahal saudara-saudaranya. Itu yang terjadi di Pangandaran. Akibatnya pengeluarannya membengkak, tapi pemasukan nggak ada. Ya. Padahal ada daerah tertentu yang menjadi yang disukai oleh wisatawan dunia di sana. Ya. Tapi kan tidak selalu orang berwisata setiap hari kan. Cara menghadapi kebangkrutan gimana? Ini yang harus dipertimbangkan ya. Identifikasi apa yang terjadi. Masuk itu tidak seret, keluar itu begitu gampang. Dana misalnya ya, masuk seret, keluarnya gampang. Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang terjadi? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu semua bisa ditelisik. Ya. Kemudian kalau itu terjadi, aset dijual. Ya, aset-aset yang tidak perlu itu dikeluarkan. Aset-aset yang memberikan pengeluaran itu dilepas. Ya. Tapi tidak perlu, misalnya aset yang tidak perlu yang udah nggak dipakai, keluarin aja.
Kemudian cari dukungan dari orang lain atau perusahaan lain. Itu dari mitra biasanya ya. Dapat dukungan atau tidak itu tergantung kepada pendekatan kita. Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah prioritaskan pelunasan utang. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi karyawan? Gitu kan? Kan kita kalau di bisnis kan seperti itu. Bisnis IT juga sama seperti itu. Gimana kalau terjadi karyawan harus dibayar, tapi utang harus diprioritaskan? Kan pinjaman yang membengkak, gitu ya. Kalau ada orang yang mau meminjamkan, ya, entah bank atau apapun, gitu. Kemudian disiplin keuangan, jangan sampai segala macam di ACC keluar. Jadi keuangan hanya untuk yang diperlukan saja, ya. Dan bagaimana caranya membangkitkan kondisi keuangan? Artinya apa? Pemasukan yang harus ditingkatkan ya, sehingga pemasukan harus bisa lebih besar daripada pengeluaran. Baru namanya untung. Gitu. Kemudian batasi ruang lingkup pergaulan. Banyak contoh ya perusahaan-perusahaan besar yang kemudian bangkrut karena pergaulan. Kira-kira Anda tahu nggak pergaulan itu apa? Contoh dari perusahaan yang bangkrut karena pergaulan. Bukan pergaulan muda-mudi ya. Pergaulan manajemennya, para pemilik dan direksinya. Biasanya mereka tertarik dengan politik. Politik itu kosnya tinggi kan. Itu biasanya menguras dana dari perusahaan. Akibatnya bangkrut. Kan ada bukan pameo ya, ada semacam joke gitu. Kalau Anda mau terjun ke dunia politik, Anda harus punya aset minimal 1 triliun. Itu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan oleh kita. Kalau gue nggak punya duit 1 triliun, gue nggak mau terjun ke politik. Ngapain? Ya. Jadi ini contoh yang harus dipertimbangkan oleh kita. Kemudian ikuti perkembangan zaman. Nah, Anda lihat sekarang bagaimana pabrik sekarang didominasi oleh, kalau industri itu ya, didominasi oleh artificial intelligence, oleh robot. Karyawan dikemanain? Kalau Anda jadi karyawan kan Anda bersaing dengan robot ya, kalau kompetensinya kompetensi dasar saja. Iya kan? Anda tidak akan bisa mengalahkan robot karena robot nggak dikasih makan, nggak ada uang, nggak ada robot yang demo kan? Kalau perusahaan ada dengan karyawan jumlah tertentu kemudian demo kan bisa dihitung itu berapa kerugiannya. Tapi kalau robot kan tidak pernah demo. Itu contoh ya. Ikuti perkembangan zaman. Jadi kalau Anda lihat di beberapa pabrik otomotif bahkan karyawan manusia kan sudah sedikit, iya kan? Terus kemana? Kenapa masih ada jurusan mesin, ada SMK motor dan sebagainya, otomotif. Apakah itu karena maintenance saja di pabriknya? Iya kan? Terus kenapa masih buka? Iya. Kecuali kalau dalam keadaan perang mungkin industri industri alat apa peperangan itu mungkin menguntungkan ya.
Kemudian upayakan penambahan pelanggan. Ini kan yang tadi close to pelanggan, close to customer. Pendekatan ke arah pelanggan kan banyak cara, ya, banyak cara. Bagaimana caranya mendekatkan perusahaan dengan pelanggan, ya. Dan yang terakhir adalah optimis dan berlaku positif. Optimis dan berlaku positif artinya berhitung dengan kondisi yang paling mungkin. Jadi jangan mengambil risiko. Ya, risiko yang kegiatan yang selalu mengambil risiko. Contohnya tadi pergaulan. Ya, itu kan risiko. Saya punya contoh pergaulan sebuah usaha yang maju. Itu sedang maju-majunya, bahkan keuntungannya itu sampai di atas 30 M sebulan. Itu ternyata dalam 1 tahun perusahaan itu bangkrut karena bosnya bergaul dengan politik, ya, banyak nyawer. Apalagi kita pertimbangkan. Yang pertama adalah kontak untuk berkolaborasi. Kontak untuk berkolaborasi adalah ketika kita mendapatkan kesulitan. Kadang-kadang tidak pernah tahu kesulitan itu harus dibicarakan dengan siapa. Ya, makanya banyak konsultan bisnis. Tapi banyak juga konsultan bisnis yang tidak memberikan solusi, tapi ngeruk keuangan aja. Akibatnya pengusaha-pengusaha larinya kemana? Ke diskotik kan. Jadi jangan salahkan mereka banyak di diskotik karena mereka sudah pusing gitu. Mau ngapain lagi? Mungkin satu saat Anda akan mengalami satu saat. Ya. Kemudian yang kedua berpikir positif. Pikir positif itu ya kita tahu harus mengerjakan apa yang paling tepat, ya. Kita harus mengerjakan apa. Jangan sampai perusahaan terbengkalai. Oke, itu yang harus kita pertimbangkan, berpikir positif. Ya. Jadi kalau kita punya usaha, berpikirnya jangan negatif. Rugi, nanti rugi beneran itu. Tapi upayakan bagaimana caranya mendapatkan kelebihan dibandingkan orang lain. Tuh, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan.
Oh iya. Dan yang seorang bisa menjadi investor atau membangun kampus. Ini kalau di Indonesia semua pendidikan bagaimana tapi dalam undang-undang yang ada di Indonesia di sekitar antara yayasan lembaga pendidikan itu dipisahkan karena lembaga pendidikan atas yang dipisahkan jadi terpisah. Maksud kita lihat bisa yayasan lembaga pendidikan kan tidak pendidikan saja kan. Bagi-bagi lagi kan, kalau layanan kan tadi ya, layanan ada itu beda antara jasa pendidikan dan jasa lain. Kalau jasa pendidikan seperti pendekatan sosial, yang lain. Tidak sama. Sah. Baru asli. Kebetulan orang-orang bilang di yang bisnis langsung tidak. Misalnya orang minimal tidak 5 hektar tidak ada aturan yang minimal 5 hektar ada pengembangan baik baru bisa akan pabrik juga sama ini yang ada gas itu ada levelnya. Level sekolah tinggi ada level tinggi level kalau dari tahun atau dari satu jadi
Jadi kalau sampai kayak orang ini tapi jadi spiritual itu terbawa seperti kebijakan. Tapi kalau ada berbagai kompetensi bisa jadi sekolah ini atau menjadi perhitungan ada beda. Perhitungan pajak ya. Pajak itu. Oh, ada pajak ini. Ini nanti saya dekati apa? Nah, lagi yang ini. Nggak ada yang tadi. Kreatif dengan kebantuan ya. Kita tahu kan kita kalau dalam urutan yang paling sebel sebetulnya kalau jadi pengusaha jadi ATM aja pajak ya kalau yang sudah yang sudah keluar
Kadang-kadangnya tidak ada yang mengirim. Very good. Kuliah apa sekarang?
Justru yang nggak terjadi itu yang nggak bagus tuh. Karena dia model-model tinggi. Oh yang model tadi masih di permukaan. Kalau dia mau sekarang berdoa, terus. Nggak bisa sih. Kalau maka bukan saya ini pasti kan yang kali itu. Wah, Pak iya. Teman-teman kita yang kayak maksudnya pas kenal gitu yang pakai terlalu segala macam tapi pas kuliah tuh dia bisa lulus anjing dari uang kan kita sama itu lagi kita aja sih ini mungkin tapi aja mau cerita asik nggak bisa bisa jauh ada sih boleh apa enggak? Mau belajar ya? Salah loh. Boleh juga.
Itu kayaknya semua tuh sebenarnya pertarungannya itu pas skripsinya udah selesai. Iya. Nah, dia ada kalau yang seperti itu kayaknya itu coba. Jadi Iya gitu. kalau ini Cuma yang bagus itu bukan yang skripsi selesai tapi skripsi yang bagus. bisa sendiri. Pertanyaan gue yang kesana tuh kan masih dia kan kan sekali masih dia udah pas mana udah tahun hanya dia masih bawa sekarang situ baru kerja pas sampai 7 masih terbaru di tahun 2022 ini cepat kita kalau kita cepat kira-kira saat yang lagi juga kan dia masih belum kayaknya dia tuh ambil cuti lama terus pas waktu lalu cuma cerita kita udah sekam teman-teman udah lulus semua kan itu bagus kalau begitu harusnya itu kan tahun kemarin lulus dia itu belum semester 7 aja belum ya dia kayaknya semester 5 itu cuti ya kalau itu nggak boleh lagi juga nggak boleh cuti boleh dong ada peraturan lagi mau cuti kalau berasa setidaknya kalau kita cuti dia tuh tadinya kerja di kafe di kita di Jakarta dan itu waktu itu kita pernah lihat dia tuh ACC judul lagi minggu sekali langsung ACC terus dari itu mau fokus lagi bikin kopi latihan sudah bilang pos konten terus tak pas lagi ngomong untuk si itu gimana pilihannya coba dicek di apa jadi namanya itu nggak ada tapi ada tapi dia punya statusnya tuh tidak aktif itu aktif tapi kan saya yang keluarnya mau masih baru yang sudah menikmati Kalau misalkan udah gitu itu pasti sebenarnya bakal males. Kita nggak suka itu males sebenarnya. kita juga dia sama-sama lulus. Dua kali di atas itu, 2018. Tapi abang itu jadi baru lulusnya Antara dosen yang juga sih, kalau di daerah ini, biasanya dosennya susah. Pasien, lain podcast ya. Jadi. kita jadinya kalau mama Tapi kalau mama tuh kayak anak cowok jadi yang foto begitu. putih tapi kan ya Iya sih. Iya, pasti ada. Lumayan. Tapi cepat biasanya kalau itu kalau dari tadi nggak susah. Iya. Apa yang jadi ini buat orang. Kalau ada tanya. Bagi orang yang keras sebenarnya kamu boleh ke sana
Udah dapat berapa ini? Lalu buat dia Kalau waktu itu kamu bagiin, itu buat pengemudi itu. Bukan. cek Iya. Bodoh. lah. Kenapa itu? Itu aura itu. Aura itu. Premium. Itu yang paling jago ya. Oh. Pasal udah lama ya, tapi dari itu. Ya, yang betul. Oh. Ya. Iya, Pas foto yang di luar selesai dari luarnya aku pas kan. Baju coklat. Iya yang pakai. Saya dulu sama kamu. Udah kan? Ya. Orang semua kan dari sekitar bulan gitu. Oh, Masih kali foto dia. sebelum Ya. hari sampai nggak? Upe nggak? Upe kemarin. Berapa makro? 2 doang. Asosiasi. Asosiasi. Apa itu? Barang pilihan sih kalau udah sih. Nah, aja kalau bagian sih kalau paling akhir. Ya, like iya, kalau dia